Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Baik anak-anakku kelas 7-8 yang Bapak cintai, kembali lagi pada pembelajaran IPS yang integrasi dengan pesantren Kilat Ramadhani saat ini. Bapak akan menjelaskan pada kalian tentang pentingnya pergaulan dan pendidikan. Dalam pergaulan seperti yang kemarin kita bahas, yaitu proses interaksi antara individu dan kelompok, di mana interaksi itu karena manusia itu adalah makhluk sosial atau yang disebut dengan Zonvertikan, tidak bisa hidup sendiri. Nah, adapun yang kemarin Bapak bahas yaitu tentang pergaulan sifat positif dan negatif. Dan saat ini Bapak akan menjelaskan adalah bagaimana pendidikan ketika manusia mulai lahir sampai besar. Di sini ya Bapak akan menjelaskan secara tuntas apa pendidikan itu. Pendidikan itu adalah suatu proses untuk membentuk suatu pribadi menjadi yang lebih baik. Dan pendidikan di sini adalah ada dua, ada pendidikan formal dan ada pendidikan non formal. Pendidikan formal, pendidikan ditempuh melalui suatu fase tahapan kehidupan. Untuk apa? Untuk membentuk pribadi yang lebih bagus dan lebih mandiri. Adapun pendidikan non formal adalah lebih kepada keterampilan. Contoh, Bapak ambil satu contoh. Pendidikan formal yaitu yang dibentuk dari mulai anak prasekolah sampai usia sekolah. Contohnya pendidikan formal di tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai universitas. Itu tujuannya adalah untuk membentuk karakter manusia itu sendiri dalam bidang kognitifnya. Adapun pendidikan non formal adalah lebih kepada basic keterampilannya. Contoh non formal, pesantren, keterampilan, kursus dan yang lainnya. Penting nggak Pak? Kedua-duanya sangat penting karena itu untuk membentuk karakter kehidupan kita. Jika manusia sudah ditempa dengan kehidupan, dengan pendidikan formal ataupun non formal, maka hasil dari pendidikan adalah bisa membedakan antara yang benar dan yang tidak. Contoh, ketika kita belum tahu apakah benda ini bermanfaat atau tidak, pisau bermanfaat atau tidak? Jelas bermanfaat. Pisau untuk siapa? Untuk mereka yang tugasnya atau kerjanya menggunakan pisau. Contoh, seorang koki, tukang masak, menggunakan pisau itu bagus, itu adalah salah satu kebutuhannya. Tapi pisau itu sangat tidak bermanfaat jika digunakan oleh seorang, misalnya seorang yang bekerja di terminal. Untuk apa itu pisau kalau bukan untuk menakut-nakuti? Nah, keterampilan pendidikan yang non formal itu untuk keterampilan diri kita. Contohnya kursus, keterampilan dalam belajar membaca Al-Quran, itu pendidikan non formal. Jadi pendidikan itu berdasarkan dua fase itu. Lalu yang kemarin Bapak bahas itu apa yang pengaruh dari pendidikan itu? Yang paling dominan berpengaruh bagi pendidikan adalah contohnya lingkungan dan lingkungan kehidupan kita. Lingkungan itu ada beberapa tahap. Yang pertama, yang paling dekat adalah lingkungan keluarga. Ini membentuk kehidupan kita, lingkungan keluarga. Contohnya bagaimana Anda bersikap, bertutur kata, bersopan santun, itu dibentuk di keluarga dulu. Yang kedua, lingkungan tempat tinggal kalian, itu juga membentuk kehidupan kalian. Contohnya, Anda akan menjadi orang yang memang lebih dewasa atau orang yang urakan karena dibentuk oleh lingkungan tempat tinggal kalian. Dan yang ketiga, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini terbatas. Itu jelas karena Anda masuk sekolah itu dari mulai jam sekian sampai jam sekian, itu terbatas. Dan yang selanjutnya ada lingkungan berbangsa dan bernegara. Itu juga untuk membentuk kalian. Mana Pak dari lingkungan itu yang paling dominan? Yang paling dominan adalah dua lingkungan itu, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal kalian. Karena bagaimana Anda dibentuk kedua lingkungan itu, itulah diri Anda. Kalau Anda dibentuk oleh lingkungan keluarga yang baik, lingkungan tempat tinggal yang baik, maka Anda menjadi pribadi yang baik. Tapi sebaliknya, kalau lingkungan keluarga Anda tidak harmonis, lingkungan tempat tinggal kalian juga yang tidak baik, maka Anda akan menjadi orang yang tidak baik. Karena lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal kalian yang akan dominan mempengaruhi pribadi diri kalian sendiri.
Mungkin Anda tinggal menentukan sekarang hal yang mana yang lebih baik, positif dan negatifnya, seperti yang pertemuan kemarin. Itu yang akan membentuk pribadi diri kalian. Mungkin itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.